Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang sangat-sangat menarik. Sebelumnya saya kurang yakin sih saat melihat HP ini di Shopee dengan harga yang murah banget, sekitar 1,2 jutaan dia, 1.239.000. Tanpa berpikir panjang langsung saja saya beli HP ini. Toh nanti kalau yang datang barangnya nggak sesuai, tinggal komplain dan retur aja. Dan ternyata benar, di sini yang datang Meizu Note 8. HP ini punya spesifikasi yang mantap jika kita lihat dari harganya. Tapi perlu dicatat ya, ini bukan garansi resmi tapi garansi distributor. Nah, HP ini punya kelebihan layarnya beresolusi Full HD+, terus prosesor Qualcomm Snapdragon 632, RAM 4GB, ROM 64GB, dan sudah mendukung pengisian daya cepat 24 volt yang kalau di Meizu dinamakan dengan M-Charge 4. Untuk penampakan boxnya seperti ini, simple aja, berwarna biru, Meizu Note 8. Nah, ini sudah saya buka terlebih dahulu ya untuk memastikan kondisinya. Sebenarnya pas waktu datang itu masih ada plastiknya. Kemudian di bagian belakang, nah di sini Note 8, 4GB RAM, 64GB ROM, warnanya itu black. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini dia di dalamnya. Yang pertama kita dapat si HP-nya. Kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini ada SIM transjector yang khas banget dari Meizu. Kemudian ada buku panduan dan lain-lain. Ini ada 4. Ada stiker IMEI. Terus di sini pastinya ada kabel USB. Oke, untuk tipenya ini masih micro USB ya. Dan yang terakhir ini pasti kepala charger. Nah, untuk outputnya ini 5 volt atau 9 volt atau 12 volt di 2 ampere. Ini udah pas tadi ya, 24 watt. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, ini masih ada plastik yang menempel. Bagian belakang ini juga ada. Bagian depan ya, intinya ini sama yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kita lepas saja. Terus bagian belakang tetap. Nah, untuk build quality-nya ini benar-benar solid banget ya, jempolan, karena berbahan dari full metal, bukan plastik. Ini rapi banget. Oke, kita lihat dari penempatan tombol. Nah, di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol volume rocker. Terus di sisi atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat. Nah, di sini dual SIM yang tipenya ini hybrid ya. SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Nah, berarti itu nggak sesuai di GSM Arena, itu katanya nggak ada slot micro SD. Ini buktinya ada. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan juga lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Meizu, sensor mendeteksi sidik jari, dual kamera, dual tone LED flash, karena di sini punya dua warna yang berbeda, ada garis antena. Dan bagian depan ada layar 5,99 inch atau tepatnya itu 6 inch dengan aspek rasio 18:9. Ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, langsung saja kita nyalakan. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi. Langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Mantap, di sini punya performa yang sangat-sangat cepat ya. Dan yang pasti akurat banget. Hal yang paling saya suka di HP-HP Meizu itu layarnya ya. Kebanyakan itu pakai panel ISO, begitupun juga dengan HP ini yang punya kualitas mantap jiwa, bukan kaleng-kaleng. Warnanya itu tajam, ini resolusinya Full HD+, dan memang asli ya. Ini layarnya bagus banget. Kita cek di bagian pengaturan, terus tentang telepon, RAM 4GB, ROM 64GB. Versi Android 8.1 atau Oreo, terus versi Flyme-nya 7.1. Nah, di Meizu ini tema yang paling saya suka ini nih. Warnanya itu jadi lebih keluar, jadi lebih goncreng.
Nah, mantap banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya tajam banget ya. Oke, lanjut kita lihat di aplikasi AIDA 64. Sistem RAM 4 GB, terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 50 GB-an. Untuk CPU ini pakai Qualcomm Snapdragon 632 octa-core 1,8 GHz, ini Kryo 250, fabrikasinya 14 nanometer. Yang jelas prosesor ini lebih baik dibanding Snapdragon 439, dan di harga sekelasnya ini udah lumayan banget. Itu pernah juga dipakai di Xiaomi Redmi 7 ya. Terus ini layarnya 1080 x 2160 atau HD Plus. GPU-nya Adreno 506. Nah, untuk baterainya di sini berkapasitas 3600 mAh. Gak bisa dibilang gede, juga gak bisa dibilang kecil. Ini ya lumayan ya, 3600. Terus kita lihat ini device info hardware untuk melihat sensor kameranya. Oke, hardware. Nah, di sini untuk kamera belakang pakai Sony IMX362, mantap, resolusi 12 MP. Sedangkan untuk kamera depan 8 MP ini pakai sensor Samsung S5K4H7, dan untuk 5 MP bagian belakang yang berfungsi sebagai depth sensor ini pakai sensor Samsung S5K5S9. Terus kita lihat multitouch, ini saya udah coba ya, mendukung hingga 10 titik sentuhan, mantap. Lanjut untuk sensor box, untuk kelengkapan sensor, mantap. Di sini juga bisa dibilang lengkap, termasuk hadirnya sensor gyroscope dan juga sensor magnet. Gyroscope-nya ini pun pakai hardware ya, bukan software. Terus, nah untuk Antutu ini kita lihat kira-kira dapat berapa skornya. Nah, di sini dapat skor di angka 132 ribuan. Untuk rinciannya seperti ini, CPU dapat di angka 58 ribuan, GPU 15 ribuan. Terus kita lihat apa lagi. Nah, untuk KineMaster ini kira-kira support di apa ya kalau untuk edit KineMaster. Nah, di sini bisa edit dan share sampai 1440 atau Quad HD. Rinciannya seperti ini, udah lumayan banget dibanding Helio P22. Terus kita lihat di bagian kamera. Kamera belakangnya tadi pakai sensor Sony, dan asli ini kameranya bagus banget untuk harga di kelasnya. Ada mode potret, bukan, foto, video selengkapnya. Ini mode manualnya lengkap, shutter speed bisa kita atur sampai 20 detik, mantap. Ada manual fokus juga. Terus untuk perekaman video ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080. Nah, untuk kamera depan ini 8 MP yang kalau kita lihat di sini juga lumayan banget ya. Rekam video bisa merekam hingga resolusi Full HD juga. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Untuk pengaturannya tadi secara default dapat di ini smooth medium, tapi bisa kita set ke high. Kalau graphic balance otomatis mentok di medium. Setting di ini aja. Terus untuk gyroscope-nya ini sudah saya nyalain ya. Oke, dan bisa kalian lihat sendiri kalau gyroscope-nya di sini nggak ada delay. Karena memang ini pakai gyroscope hardware bukan software. Ini responsif banget. Mantap. Yuk kita lari. Nggak apa-apa, ini saya noob. Yang penting kita bisa lihat untuk grafisnya kalau untuk bermain game PUBG. Tadi mana?
Di situ ada. Tuh, sama mati. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, kalau untuk game PUBG ini masih playable banget. Masih lumayan ya. Dibanding Snapdragon 439 jelas masih lebih enakan ini. Sebenarnya GPU-nya ini sama dengan GPU di Snapdragon 625, tapi karena di sini pakai CPU Cryo, otomatis juga berpengaruh ya di bagian performa game. Yuk, lari lagi. Dapat lagi. Ngumpet dulu. Nah, tuh. Aduh. Bicara sambil ngegame kayak gini, kalau buat saya agak bingung ya. Beda lagi kalau YouTuber gaming itu, kan memang saya bukan YouTuber gaming, jadinya agak bingung kalau sambil main kayak gini. Nah, gimana ya? Lari. Nah, untuk sini dulu. Aduh, udah gitu aja ya untuk tes game PUBG-nya, yang pada intinya di sini masih sangat playable. Terus kita coba untuk dengerin musik, kira-kira kualitas speakernya itu bagaimana. Ini volumenya kita mentokin, ini udah mentok, kalian dengar sendiri. Nah, di sini punya kualitas yang bisa dibilang mantap ya. Itu powernya juga keras, terus detail, bassnya itu dapat, reverbnya juga dapat. Kalian dengar sendiri lah. Meizu Note 8. Oh ya, yang saya rasakan di HP ini untuk penangkapan sinyalnya itu kuat ya. Ini di kamar saya pakai kartu Telkomsel, biasanya di HP lain itu naik turun, di HP ini anteng full bar terus. 1,2 jutaan dapat spek seperti ini, oke banget. Snapdragon 632, RAM 4GB, ROM 64GB. Kualitas layar yang jempolan, Full HD dan khas Meizu banget. Terus apalagi ya, kualitas kameranya juga bukan kaleng-kaleng. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi video, moga aja stoknya itu masih ada. Karena biasanya kalau HP dengan spek tinggi dengan harga murah seperti ini, itu stoknya cepat habis. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.